Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dea Widya Winardi, Maulia Agustari, Medina Alfa Zafira, Noviana Fitri, Tasyari Natasari, Tere Yunisa, dan Yeni Maulida. Kami mahasiswa Prodi PGSD semester 4. Di sini kami akan menampilkan sebuah video penjelasan materi evaluasi dan asesmen pembelajaran IPA. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Intan Kusumawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD. Yuk langsung disimak penjelasannya. A. Pengertian evaluasi. Evaluasi pembelajaran IPA di sekolah dasar merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran IPA telah berhasil dicapai. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa selama serta proses pembelajaran. Pengetahuan yaitu yang diperoleh siswa dari materi yang dipelajari. Keterampilan yaitu yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran atau praktik. Sedangkan sikap yaitu sikap siswa selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. B. Fungsi evaluasi. Evaluasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mengetahui kemampuan siswa setelah mengikuti pembelajaran, di mana guru dapat melihat apakah siswa sudah memahami materi yang diajarkan atau belum. Yang kedua, menjadi bahan perbaikan pembelajaran. Jika masih terdapat kekurangan dalam proses pembelajaran, hasil evaluasi dapat digunakan guru untuk memperbaiki cara mengajar. Yang ketiga, menentukan nilai atau hasil belajar siswa. Evaluasi digunakan untuk memberikan nilai yang menunjukkan tingkat pencapaian belajar siswa. Yang keempat, mengetahui keberhasilan metode atau strategi pembelajaran, di mana guru dapat menilai apakah metode atau strategi yang digunakan sudah efektif atau perlu diganti dengan cara yang lebih baik. C. Ragam evaluasi. Ragam evaluasi ada 3, yaitu yang pertama, evaluasi diagnostik. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar siswa. Evaluasi ini dilakukan sebelum atau di awal pembelajaran. Dengan begitu, guru bisa mengetahui bagian mana yang masih belum dipahami siswa. Yang kedua yaitu evaluasi formatif. Dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk melihat perkembangan belajar siswa. Dengan begitu, guru bisa mengetahui apakah siswa sudah mulai memahami materi atau masih perlu penjelasan tambahan. Yang ketiga yaitu evaluasi sumatif. Dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar secara keseluruhan dan biasanya digunakan untuk menentukan nilai akhir. D. Tujuan evaluasi pendidikan IPA di SD. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, keperluan perbaikan, dan meningkatkan kegiatan belajar siswa. Melalui evaluasi, guru juga dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. E. Fungsi evaluasi pembelajaran di sekolah dasar. Evaluasi dalam proses belajar di sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan pembelajaran. Melalui evaluasi, guru dapat menilai sejauh mana siswa telah berhasil memahami materi yang diajarkan selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, evaluasi juga membantu guru untuk mengetahui berbagai kelebihan dan kelemahan yang dimiliki siswa dalam kegiatan belajar, sehingga guru dapat memahami kemampuan dan perkembangan belajar setiap peserta didik. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh guru sebagai dasar dalam membuat keputusan terkait kegiatan belajar mengajar berikutnya, seperti memperbaiki metode pembelajaran, memberi bimbingan tambahan kepada siswa yang mengalami kesulitan, serta merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Nah, selanjutnya ada penyusunan soal berdasarkan taksonomi Bloom.
Nah, perlu diketahui, taksonomi Bloom adalah kerangka yang digunakan guru untuk mengatur tingkat kemampuan berpikir siswa dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Tujuannya agar soal tidak hanya menguji hafalan, tetapi juga kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dalam menyusun soal evaluasi, guru dapat menggunakan taksonomi Bloom yang terdiri dari beberapa tingkatan kemampuan berpikir, yaitu yang pertama, mengingat atau C1. Ini adalah tingkat paling dasar. Siswa hanya diminta mengingat atau menyebutkan kembali informasi yang sudah dipelajari. Contoh soalnya itu seperti sebutkan 5 sila dalam Pancasila ataupun apa yang dimaksud dengan ekosistem. Nah, yang kedua, memahami atau C2. Pada tahap ini, siswa memahami makna suatu konsep dan bisa menjelaskannya dengan kata-kata sendiri. Nah, contoh soalnya itu seperti jelaskan makna sila kedua Pancasila ataupun mengapa air sangat penting bagi makhluk hidup. Yang ketiga, menerapkan atau C3. Siswa diminta menggunakan konsep yang sudah dipelajari dalam situasi tertentu. Contoh soalnya itu seperti berikan contoh penerapan nilai gotong royong di lingkungan sekolah ataupun gunakan rumus luas persegi panjang untuk menghitung luas sebuah taman. Nah, yang keempat, menganalisis atau C4. Pada tahap ini, siswa menguraikan suatu masalah menjadi bagian-bagian untuk memahami hubungan antar bagian tersebut. Nah, contoh soalnya itu seperti analisis penyebab terjadinya banjir di suatu daerah, ataupun apa perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kelima, mengevaluasi atau C5. Siswa diminta menilai atau memberikan pendapat terhadap suatu hal berdasarkan alasan atau kriteria tertentu. G. Prinsip evaluasi pembelajaran di SD. Beberapa prinsip evaluasi pembelajaran di SD yaitu 1. Objektif. Objektif berarti penilaian yang dilakukan secara adil dan tidak memihak oleh siapapun. Di sini guru akan menilai siswa berdasarkan kemampuan dan hasil kerja mereka, bukan karena kedekatan atau perasaan suka dan tidak suka. Contohnya ketika guru memeriksa hasil ulangan siswa dan memberikan nilai sesuai dengan jawaban yang benar, tanpa membeda-bedakan siswa tersebut. Yang kedua itu terpadu. Terpadu berarti evaluasi yang menjadi bagian dari proses pembelajaran. Penilaiannya tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran saja, tetapi juga selama kegiatan belajar berlangsung. Contohnya, saat siswa berdiskusi kelompok. Nah, di sini guru akan menilai keaktifan siswa, kerjasama dengan temannya, dan cara mereka menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, berkelanjutan. Berkelanjutan berarti penilaian yang dilakukan secara terus-menerus untuk melihat perkembangan belajar siswa dari waktu ke waktu. Contohnya, guru akan memberikan tugas, kuis, dan ulangan secara berkala untuk mengetahui perkembangan kemampuan siswanya. Keempat, menyeluruh. Menyeluruh berarti penilaian yang mencangkup semua aspek kemampuan siswa, seperti aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Contohnya, guru menilai pengetahuan melalui soal ulangan, menilai sikap seperti kerjasama dan disiplin saat belajar, serta menilai keterampilan siswa ketika melakukan praktik atau presentasi di depan kelasnya. H. Langkah-langkah penyajian dan pemanfaatan evaluasi belajar. Langkah-langkah yang dilakukan dalam evaluasi belajar yaitu yang pertama, menentukan tujuan evaluasi. Guru terlebih dahulu menentukan tujuan evaluasi agar dapat mengetahui kemampuan atau hasil belajar yang ingin dicapai oleh siswa setelah pembelajaran berlangsung. 2. Menyusun alat atau instrumen evaluasi seperti soal atau tugas. Guru menyiapkan alat evaluasi seperti soal, tugas, atau lembar penilaian yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. 3. Melaksanakan evaluasi kepada siswa. Evaluasi dilakukan dengan memberikan soal atau tugas kepada siswa
untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari. Yang keempat, mengolah dan menganalisis hasil evaluasi. Hasil evaluasi kemudian diperiksa dan dianalisis untuk melihat tingkat keberhasilan belajar siswa serta mengetahui bagian materi yang masih sulit dipahami. Yang terakhir, menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki pembelajaran. Hasil evaluasi digunakan oleh guru sebagai bahan perbaikan dalam proses pembelajaran agar kegiatan belajar selanjutnya menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya asesmen. Istilah asesmen secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang ditempuh untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan para siswa, kurikulum, program-program, dan kebijakan pendidikan, serta metode atau instrumen pendidikan lain yang dikelola oleh suatu bidang, lembaga, organisasi, atau institusi resmi yang sedang menyelenggarakan aktivitas tertentu. Secara singkatnya, asesmen itu adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data hasil belajar peserta didik. Nah, di dalam asesmen itu terdapat komponen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM. AKM ini adalah penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan dasar siswa, terutama di dalam literasi membaca dan numerasi. AKM ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan berpikir siswa dalam memahami informasi dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secara singkatnya, AKM adalah alat penilaian kompetensi mendasar dalam kerangka asesmen nasional untuk memotret mutu pendidikan. Itulah penjelasan materi dari kami. Kesimpulannya adalah evaluasi dan asesmen dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar merupakan proses penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Melalui evaluasi, guru dapat mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa setelah mengikuti proses belajar. Evaluasi juga berfungsi sebagai bahan perbaikan bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta menentukan hasil belajar siswa. Dalam pelaksanaannya, evaluasi memiliki beberapa jenis, yaitu evaluasi diagnostik, formatif, dan sumatif, yang digunakan pada waktu dan tujuan yang berbeda. Penyusunan soal evaluasi dapat menggunakan taksonomi Bloom yang meliputi kemampuan berpikir dari tingkat rendah hingga tinggi, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Selain itu, evaluasi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, terpadu, berkelanjutan, dan menyeluruh, dengan langkah-langkah evaluasi yang tepat, serta penerapan asesmen seperti asesmen kompetensi minimum atau AKM, guru dapat memperoleh informasi yang akurat tentang kemampuan siswa sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan. Sekian penjelasan materi dari kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.